Sekarang akan coba belajar tentang laporan pendahuluan. Mungkin ada tugas dari kampus, tapi kadang-kadang nggak tahu tujuannya, ya kan? Jadi laporan pendahuluan itu sebenarnya eh, persiapan awal ketika orang praktek dan akan menangani kasus. Ya, ibaratnya saya ingin mengasuh pasien dengan halusinasi. Maka secara otomatis prasyaratnya adalah paling tidak saya pernah membaca tentang bagaimana mengasuh pasien halusinasi. Sehingga dari pengertian tujuan, faktor, posisi, presipitasi, ya kan? Kemudian fasenya, penerapan, kemudian bagaimana mengkajinya, bagaimana menetapkan diagnosis, bagaimana menyusun tujuan, dan bagaimana menyusun rencana itu sudah ada duluan. Nah, kalaupun Anda disuruh bikin 7, 6, 5, itu sebenarnya kampus kan tidak tahu mana kasus yang bisa Anda temuin. Sehingga akhirnya ya disuruh untuk membuat sebanyak itu. Nah, tapi prinsipnya adalah ketika tiba-tiba Anda dikasih sebuah kasus, paling tidak Anda sudah punya modal. Apa? Bahan untuk mengasuh. Ya, walaupun ada beberapa yang seringkali kurang tepat atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Makanya pada akhirnya tetap harus ada revisi. Cuma revisinya ya sesuai dengan yang diasuh saja. Minimal Anda tahu bahwa pola asuhan itu seperti apa yang terjadi saat ini. Kalau dalam konteks laporan pendahuluan itu kan kenapa selalu referensinya sebisa mungkin kan 10 tahun terakhir kan? Ya enggak? Ya karena supaya Anda tahu bahwa harusnya yang update jangan yang jadul gitu ya. Mungkin contoh dari kakak tingkat Anda lulusan tahun berapa kan tidak bisa begitu ya. Makanya kan ada penilaian itu tahunnya ya, tahun. Nah, ini baru satu nih, nah. Nanti ditambahin ya. Yang pengertiannya, Pak. Ya. Coba lihat di borangnya ya. Masih satu. Coba cari lagi ya. Kemudian di LP itu kan mestinya ada faktor presipitasi, presposisi dulu ya. Apa yang membuat ISOS ya? Baru tanda gejala yang menunjukkan orang mengalami ISOS. Ini kebalik ini. Ya, jadi kerangka pikirnya begini loh. Wah ini kayaknya ada ISOS. Kenapa dia mengalami ISOS? Kemudian kok bisa ya orang dikatakan ISOS? Tanda gejalanya apa saja kan gitu jadinya. Ini kebalik. Penyebab dulu baru tanda gejala. Terus pohon masalah. Pohon masalah di sini kan ISOS bisa disebabkan karena harga diri rendah. Ya, apa serta-merta seperti itu? Sebenarnya tidak ya. Bisa saja ISOS itu disebabkan karena justru dampak dari halusinasinya. Atau ISOS itu justru dari wahamnya. Jadi kalau dari harga diri rendah ke ISOS itu bisa saja harga diri rendah, kemudian dia cemas, kemudian dia halusinasi, kemudian baru ISOS gitu ya. Atau harga diri rendah, kemudian waham, baru ISOS. Ya kayak kemarin kan ada ya yang nggak tertarik terus gitu kan karena ada waham curiganya. Nah, jadi mindsetnya harus dirubah dulu bahwa ISOS tidak selalu disebabkan karena harga diri rendah. Ya. Memang sebagian besar disebabkan oleh harga diri rendah. Kemudian data fokus. Nah, ini tolong nanti di blended sama yang ada di situ ya, yang ada yang saya kasih SAK itu kan yang versi SDKI ya. Jadi apakah sudah masuk atau belum? Jadi nanti sumbernya kamu data yang perlu dikaji ini dari mana? SDKI jelas. Kalau ini kan tuh nggak tahu nih, ya kan? Masa kau mau katakan kakak tingkat kan nggak mungkin.
ya. Berarti itu formatnya pakai yang Sama format mah terserah ya. Berarti isi yang diganti apa? Ditambah-tambahkan yang itu loh, yang saya kasih itu. Ya. Misalnya kau bilang harga direndah, maka ya kau cari yang harga direndah itu, masukkan apa yang bisa mengatakan bahwa oh orang mengalami harga direndah versi SDKI, yang kata ini kan SDKI. Nanti dikasih tambang SDKI-nya di titik itu enggak? Ya itu lebih bagus. Karena memang mestinya teman-teman itu orientasinya sudah SD 3S, bukan SP lagi gitu ya. Kemudian di tujuan ini apa nih? Nah, ini kan sudah ya sesuai. Jangan lupa dikasih menurut ya SDKI tahun berapa kayak gitu ya. Terus di tujuan ini kamu masih pakai belum SLKI. Jadi pakainya Ini yang itu saja copy paste ke sini. berarti rencana tindakannya Jadi rencana tindakan meliputi tujuan dan intervensi. Nah, itu sumbernya mana? Itu SDKI itu. Nah, terus rencana tindakan ya dan SLKI yang sudah dimodifikasi nah, oleh di situ kan itu RSC ya, RSC Profesor Dr. Soleh Magelang itu kan. Nah, SAK RSC tahun 2022 sebagai berikut kan sumbernya itu ya. Jadi dikembangkan itu. Jadi antara SP yang tahun 98 dengan antara 3S itu sudah di blend maksud. Nah, oh berarti kayak gabungan antara ya betul. SP sama. Karena Anda kan masih pakai konsep SP juga, jadi biar nggak bingung sebenarnya. Nah ya ini tinggal copy paste ke sana aja. Ini buang. Ya. Berarti dibuat tabel. Ya tabel aja itu di copy paste bisa itu buat kan. Itu belum selesai Pak, masih yang bawahnya belum. Nggak apa-apa, yang penting itu ya. Oke, ini saya tegaskan lagi karena arah Anda untuk memberikan asuhan. Kenapa harus 3S? Karena 3S ini adalah salah satu yang mewakili Anda itu sebagai perawat. Kalau SP itu nggak mewakili Anda sebagai perawat jiwa. Kenapa? Orientasi Anda hanya interaksi, habis itu sudah. Kamu ngasih obat, tapi bingung itu masuk yang mana dokumentasinya. Kamu TAK bingung. Kamu padahal dampingi dia makan, ngajak ngobrol, dampingi nonton TV, membimbing. Kamu ngomongnya juga gimana biar ramah, ya. Itu tidak tercover kalau pakai SP, maksud enggak? Sehingga paling tepat memang 3S, ya. Supaya apa? Apapun yang kamu lakukan sepanjang satu shift itu tercover semua, dianggap sebagai tindakan keperawatan. Makanya di S3S itu klasifikasi tindakannya kan ada satu observasi, dua terapeutik, tiga edukasi, empat kolaborasi. Nah, sehingga kalau dilihat dari situ saja, yang paling bagus kira-kira yang mana? Ya Siti lah. Cuma memang ada kelemahan-kelemahan dari konten yang ada di Siti. Misalnya kasusnya ISOS. Di ISOS itu di Siti nggak ada obat, padahal jelas dikasih obat ya nggak. Makanya pakai yang dimodifikasi karena tetap aja butuh obat. Nah itu salah satu contoh ya. Yang kedua di rumah sakit ini kan menerapkan safe word ya, safe word intervention. Ada 10 intervensi dan itu sudah cukup bukti membantu mendukung proses kesembuhan pasien. Tapi di sini kan nggak ada. Maka di SAK itu kenapa tiba-tiba ada noise others, tiba-tiba ada calm down, ada talk down kalau Anda sudah baca. Ya karena itu hasil blended, hasil mix ya menjadi perpaduan yang komplit.
untuk mengasuh pasien. Ya, paham nggak maksudnya? Jadi mana dasarnya? Jelas 3S. Cuma murni 3S tidak. Kenapa? Ya karena ada perkembangan-perkembangan. Termasuk ada yang masih bagus, yang lalu ya kita gunakan. Termasuk ada lagi konsep safe word yang mendukung asuhan ya kita masukkan. Jadi sudah ada pola-polanya.